Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini terpantau menguat dan ada sejumlah laporan dan aksi korporasi yang dilakukan oleh para emiten. Dan kita akan melihat secara langsung dari Bursa Efek Indonesia yang pada pagi hari ini IHSG sudah menguat 0,2% di level 6.875 dengan trading value atau nilai transaksi berada di kisaran 1,3 triliun. Dan kalau kami pantau untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini penguatannya belum secara signifikan meskipun ada berbagai sentimen positif baik dari dalam negeri dan juga dari eksternal. Yang pertama dari dalam negeri adalah terkait rilis kinerja keuangan emiten secara full year di tahun 2022 akan menjadi pendorong pergerakan IHSG. Kemudian IHSG hari ini juga masih dipengaruhi adanya rilis dari Badan Pusat Statistik yang menyampaikan kalau inflasi pada bulan Februari ini sebesar 0,16% secara bulanan atau turun dibandingkan Januari yang posisinya di level 0,34% secara month-to-month-nya. Dan untuk sejumlah aksi korporasi serta kabar dari emiten, yang pertama ini dari Gotoh yang pada pagi hari ini juga turut mendorong pergerakan IHSG karena Gotoh berhasil naik 1,65% pada perdagangan pagi ini. Ini disebabkan kemarin ada pengumuman dari RUPS luar biasa dari Gotoh yang menyampaikan ada perubahan pada jajaran komisaris dan juga jajaran direksi. Ada 4 nama orang baru untuk di jajaran komisaris. Yang pertama ada Agus Martowardoyo sebagai komisaris, kemudian Patrick Waluyo dan juga Winato Kartono ini juga dinobatkan sebagai komisaris. Kemudian Marjorie Lau ini juga ditetapkan sebagai komisaris independen. Sedangkan untuk direksi dari Gotoh ada 2 nama baru. Yang pertama ada Pablo Malay sebagai direktur atau Chief Corporate Officer dan Nila Marita sebagai direktur atau Head of External Affairs. Dan ini dilakukan untuk memperkuat komitmen Gotoh dalam tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance serta fokus terhadap efisiensi operasional dari perseroan. Kemudian sentimen lain ini terkait dengan pembagian dividen. Ada sejumlah emiten big caps yang mulai memberikan bocoran terkait nilai dividen dan laba bersih di tahun buku 2022. Kami memantau mulai dari UNTR memang sudah ada disampaikan usulnya 6.185 per lembar sahamnya, sedangkan Astra International ini induknya mengusulkan Rp552.000 per lembar, atau kalau kami bandingkan ini naik dari tahun sebelumnya di tahun 2022 yang pembagiannya di level Rp239 per lembarnya. Kami juga memantau untuk BBRI dan Bank Mega juga mengalokasikan 70% dari laba bersih di tahun 2022 sehingga ini menyebabkan ekspektasi terhadap pembagian dividen jumbo terutama perbankan dan juga batubara mengingat kinerjanya cukup ciamik sepanjang tahun 2022. Kami juga melihat data dari Bloomberg yang pertama ini dari BMRI kalau di tahun 2022 untuk dividen yield-nya sebesar 5%. Kemudian untuk BPCA 1,99%, BBRI 4,24%, PTBA 4,19%, kemudian BBNI, maksud kami UNTR 2,17%, dan juga Alvaria ini maksud kami ITMG ini sebesar 20,87%. Namun kita akan pantau juga nanti bagaimana kepastiannya untuk pembagian dividen dan yieldnya di tahun 2023 karena ini turut mendorong kinerja indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dan di akhir pekan. Dan kita beralih ke informasi terkait Bursa Amerika Serikat yang pada tadi malam ditutup kompak menguat. Ada Dow Jones yang naik 1,05%, S&P naik 0,76%, dan Nasdaq juga turut menguat 0,73%. Sedangkan untuk pergerakan Bursa Eropa ini sama seperti pergerakan bursa secara global yaitu berada di teritori positif. Ada FTSE 100 yang naik 0,37% dan The DAX yang naik 0,15%. Pergerakan bursa di Eropa ini disebabkan adanya inflasi utama di zona euro turun menjadi level 8,5% pada bulan Februari dan ini lebih rendah dibandingkan bulan Januari yang posisinya berada di level 8,6% pada di Januari 2023. Namun ini tetap masih di atas perkiraan pasar yang posisinya berada di level 8,2% secara year on year-nya. Kemudian kami juga memantau untuk pergerakan bursa regional.
Pada pagi hari ini pergerakan bursa Asia ini menguat secara signifikan karena Nikkei menguatnya 1,16%, Hang Seng juga naik 1,15% dan Straits Times penguatannya 0,49%. Namun untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini diprediksi akan sideways, setidaknya akan ada di rentang 6.872 hingga 6.898. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah pada pagi hari ini berbeda dengan pergerakan saham. Karena nilai tukar rupiah pagi ini melemah 0,31%. Posisinya di level 15.280 per dolar Amerika Serikatnya. Ini memang disebabkan adanya sentimen dari Amerika Serikat karena menurut Global Investment, non-farm payroll di Amerika Serikat pada bulan Januari ini justru meningkat. Posisinya menjadi 517.000, yang mana Dow Jones justru memperkirakan ada kenaikan menjadi 187.000 non-farm payrolls pada bulan Januari. Sehingga ini membuat ekspektasi dari pasar kalau The Fed akan menaikkan suku bunga acuan lebih agresif lagi di bulan Maret 2023 mendatang. Dan saat ini dari pasar sudah mempricing untuk kenaikan suku bunga acuan sebesar 50 basis point. Namun kita akan pantau kembali bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah seberapa besar dan bagaimana sentimen tadi mendominasi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini. Karena kalau kita pantau untuk pergerakan yield saat ini juga sudah mulai menunjukkan pelandaian terutama di Amerika Serikat. Dan untuk pergerakan nilai tukar rupiah pun sepanjang hari ini diprediksi akan ada di rentang 15.220 hingga 15.300. Sementara itu untuk pergerakan harga komoditas. Pada pagi hari ini kami pantau untuk COMEX Gold menguat 0,15% ke 1.843 dolar per troy ounce-nya, dan emas antam juga mengikuti pergerakan bursa global karena menguat 0,3%. Pagi ini posisinya di level Rp1.024.000 per gramnya. Dan pergerakan harga minyak mentah dunia pada pagi hari ini cukup mix. Yang pertama, minyak mentah WTI melemah 0,28%, posisinya di level 77,94 dolar per barrelnya. Dan Brent pada pagi hari ini menguat 0,52% di level 84,72 dolar per barrelnya. Untuk pergerakan harga minyak mentah dunia belakangan ini cukup mix. Ini disebabkan adanya PMI manufaktur di Tiongkok naik menjadi level 52,6 pada Februari atau lebih tinggi dibandingkan Januari yang posisinya di level 50,1. Namun di satu sisi tertekan juga karena meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga Bank Sentral di Eropa yang diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point.